Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan berdoa menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dipermudah dalam mendapatkan ilmu yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara, serta orang yang ada di sekitar kita. Kita doakan juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, semua saudara kita, kakak, adik kita yang sedang sakit, agar semoga lekas diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan untuk beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Berdoa menurut agama dan bacaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini merupakan pembelajaran yang keempat, masih di subtema 2, yaitu tema 6. Untuk di pembelajaran 4 ini muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, IPS, serta PPKN. Tujuan dari pembelajaran Bahasa Indonesianya adalah bagaimana nanti kalian untuk menentukan suatu pokok pikiran pada tiap-tiap paragraf berdasarkan teks bacaan. Setelah itu kalian membuat diagram berdasarkan pokok pikiran tersebut. Setelah itu memberikan kesimpulan berdasarkan dari pokok pikiran itu juga. Berikutnya di mata pelajaran IPS, kalian akan diminta mencari tahu peran serta interaksi yang terdapat di teks bacaan tersebut. Untuk di PPKN-nya, kita akan mempelajari tentang hak dan tanggung jawab berdasarkan dari bacaan teks tersebut atau berdasarkan dari pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita langsung saja pada masuk inti pembelajarannya. Di halaman 105 terdapat sebuah gambar nelayan yang sedang bergotong royong mengangkat secara bersama-sama mengangkat perahu. Di kegiatan Ayo Mengamati ini merupakan diawali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Di kegiatan Ayo Mengamati ada tulisan atau ada teks bacaan, masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Ini merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan terjadinya proses perubahan energi secara konveksi. Atau lebih tepatnya adalah memanfaatkan proses perpindahan kalor atau panas secara konveksi ya. Baik, berikutnya perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan pantai Ngrenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dini hari. Naik pada siang hari, mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari. Melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan penangkap ikan. Ini merupakan salah satu bentuk gotong royong masyarakat Indonesia yang sudah dimulai sejak zaman nenek moyang kita ya. Sejak dahulu kala masyarakat Indonesia memang merupakan ciri khasnya adalah bergotong royong. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Pertanyaan tersebut akan kita ketahui berdasarkan kita menyimak bacaan berikut ini dengan seksama. Di kegiatan Ayo Membaca, perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, yaitu provinsinya Aceh Nangro Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Oh, jadi tempat pelelangan ikan. Nama lain dari tempat pelelangan ikan ini adalah TPI, yaitu TPI tempat pelelangan ikan. Tempat bertemunya pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli dan penangkap ikan biasanya adalah para pedagang. Pedagang besar ini biasanya. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya.
Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Jadi tempat pelelangan ikan ini atau TPI akan ramai setiap harinya ketika pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang memusnahkan isi laut. Ini merupakan salah satu bentuk kewajiban nelayan ya, para nelayan untuk menjaga memelihara laut. Menangkapnya tidak boleh menggunakan zat berbahaya seperti racun ataupun bom ikan yang bisa memusnahkan isi laut atau ekosistem laut, karena di dalamnya terdapat bukan hanya ikan saja tapi biota-biota laut lainnya seperti karang, terumbu karang, maksud Bapak terumbu karang. Berikutnya, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan hasil laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka melakukan suatu kegiatan yaitu perayaan petik laut. Gunanya apa? Tujuannya adalah memberikan atau ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk tangkapan mereka. Selanjutnya di kegiatan Ayo Menulis, masih dalam pelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Ada sebuah tabel di situ, paragraf pertama sampai dengan keempat, terus hal-hal penting dari bacaan tersebut. Hal-hal penting apa di paragraf pertama? Kita lihat kembali, kita amati kembali. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Hal pentingnya adalah para nelayan dan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan atau TPI. Paragraf kedua, tempat pelelangan ikan akan selalu ramai ketika pada musim tangkap ikan. Paragraf yang ketiga, nelayan wajib, kalau ada kalimat para nelayan juga harus, berarti penekanan ya, berarti kewajiban. Nelayan wajib memelihara laut tempat mereka mencari ikan tanpa menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang dapat memusnahkan isi laut. Paragraf yang keempat, sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, para nelayan melakukan kegiatan seperti perayaan petik laut. Seperti itu ya. Hal-hal penting dari bacaan mulai dari paragraf pertama sampai dengan keempat. Lalu diminta di bawahnya kalian baca perintahnya. Lalu buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf, seperti yang dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Jadi membuat diagram berdasarkan pokok pikiran ini atau hal-hal penting dari bacaan menggunakan arah. Berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran. Jadi harus ada keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikirannya. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Kira-kira seperti ini ya pembuatannya ya. Diagramnya seperti ini anak-anak. Diagram teks bacaan. Judul dari teks bacaan yang tadi adalah kehidupan nelayan Indonesia. Setelah itu di paragraf pertama tadi tentang apa? Hal-hal pentingnya. Nelayan dan pedagang bertemu di tempat pelelangan ikan atau TPI. Di paragraf kedua, TPI atau tempat pelelangan ikan akan selalu ramai ketika musim tangkap ikan. Tadi diminta untuk memberikan arah. Nah, ini kita sudah membuat arahnya seperti ini. Di paragraf ketiga, nelayan wajib memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Bisa ditambahkan oleh kalian tanpa menggunakan zat berbahaya atau bom laut.
guna memelihara atau tidak memusnahkan isi laut. Seperti itu. Boleh ditambahkan. Berikutnya di paragraf yang keempat, upacara kegiatan petik laut merupakan wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau para nelayan melakukan kegiatan upacara petik laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya di halaman 108 masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu garis bawahi pokok pikiran setiap paragraf dari bacaan di atas, lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Kita diminta untuk membuat kalimat pertanyaan dengan kata apa, siapa, dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana, berdasarkan dari teks bacaan yang ini, yang di atas. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai di paragraf pertama. Perhatikan gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Kata tanya yang tepat menggunakan kata tanya kalimat apa? Yaitu di mana. Di mana nelayan dan pedagang bertemu? Jawabannya adalah di tempat pelelangan ikan. Jadi jawabannya jangan di pasar ya, tapi kalian menjawabnya berdasarkan teks bacaan yang ini. Baik, berikutnya di paragraf yang kedua, kita baca dulu. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Lebih tepatnya menggunakan kalimat tanya apa ini? Kapan? Kapan tempat pelelangan ikan akan selalu ramai? Setiap hari. Jawabannya adalah ketika musim tangkap ikan. Di yang paragraf ketiga, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kalimat tanya yang tepat adalah menggunakan kalimat bagaimana. Bagaimana para nelayan menjaga isi laut agar tidak musnah di dalamnya. Bagaimana caranya? Nelayan menangkap ikan menggunakan alat tradisional serta perahu tradisional seperti jala ikan, tanpa menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan. Jadi kita bisa membuat suatu pertanyaan berdasarkan anak-anak harus membaca dulu paragraf yang akan dibuat pertanyaan tersebut, dan jawabannya harus diambil dari isi paragraf tersebut. Kalimat tanyanya pun harus sesuai. Misalkan apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan. Menempatkan kalimat itu harus tepat. Jangan misalkan seperti ini. Di paragraf ketiga, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Kita membuat pertanyaannya seperti ini. Di mana para nelayan menjaga isi laut agar tidak musnah? Jawabannya adalah menggunakan alat tradisional dalam menangkap ikan tanpa menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan. Itu sangat tidak sesuai dan salah dalam menempatkan kalimat pertanyaan, atau menempatkan kalimat menggunakan kalimat tanya apa, siapa, dan bagaimana tidak tepat menggunakannya. Jadi yang lebih tepatnya adalah bagaimana para nelayan menjaga isi laut agar tidak musnah. Jawabannya adalah menangkap ikan menggunakan alat tradisional, jala ikan biasa serta perahu tradisional, seperti itu. Berikutnya di paragraf yang terakhir adalah kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Kalimat tanya yang tepatnya apa? Kita lihat di sini kalimat tanya yang tepat adalah bisa mengapa ya? Tapi lebih tepatnya menggunakan kalimat tanya apa.
Menggunakan kalimat tanya apa? Apa yang dilakukan nelayan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa? Jelaskan. Para nelayan melakukan beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Seperti itu anak-anak. Berikutnya di halaman 108 tadi sudah ya. Nah, di halaman 109-nya ini adalah pemahaman. Kalian menyimpulkan pemahaman kalian berdasarkan dari isi bacaan, maksudnya dari pokok pikiran atau hal-hal penting yang tadi sudah dibuat. Ini sangat mudah. Hal-hal penting tadi di paragraf pertama adalah para nelayan dan pedagang ikan bertemu di suatu tempat, yaitu tempat pelelangan ikan, tempat tersebut akan selalu ramai ketika musim tangkap ikan, nelayan wajib memelihara laut tempat mereka mencari ikan tanpa menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang dapat memusnahkan isi laut, namun menggunakan alat tradisional seperti jala ikan biasa serta perahu nelayan tradisional. Sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, para nelayan melakukan beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut. Tujuan maksud dari perayaan tersebut adalah agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Jadi itu merupakan yang baru saja merupakan kesimpulan atau pemahaman kalian berdasarkan isi bacaan atau pokok pikiran yang telah kalian temukan di tiap-tiap paragraf. Merangkai katanya atau merangkai kalimatnya harus tepat, menggunakan kalimat kosakata yang baku sesuai teks bacaan. Berikutnya di kegiatan Ayo Membaca masih di bahasa Indonesia, yaitu halaman 109. Kalian terbaca terlebih dahulu apa yang dimaksud dari kegiatan pelelangan ikan ini, judul teks bacaannya. Kita mulai ya. Di kegiatan Ayo Membaca halaman 109 ada teks yang berjudul, teks bacaan berjudul kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Biasanya pedagang ikannya ini merupakan pedagang besar ya. Pembelinya adalah para pedagang ikan itu sendiri. Pembelinya adalah para pedagang ikan atau pedagang besar yang nantinya akan dibawa ke daerah tempat mereka tinggal atau ke suatu kota. Selanjutnya, dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Oh, jadi ada juru lelang yang membantu nelayan untuk menjual hasil tangkapannya agar dibeli oleh pembeli atau pedagang besar. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dan harga paling rendah yang ditentukan oleh penjual. Jadi si nelayan sendiri atau penjual menentukan harga yang paling rendah dari tiap-tiap ikan hasil tangkapan yang akan ditawarkan oleh juru lelang kepada pembeli atau pedagang besar atau pedagang ikan. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran, yaitu pedagang besar itu sendiri, pedagang ikan maksudnya. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Nah, itu kan penjualnya itu sendiri adalah nelayan, cuma meminta bantuan dari juru lelang untuk memasarkan ikan hasil tangkapannya agar dibeli oleh pedagang ikan. Seperti itu. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja. Kalian perhatikan di gambar merupakan interaksi jual beli antara juru lelang dengan pembeli
atau pedagang ikan. Lebih tepatnya interaksi jual beli antara juru lelang sebagai pemimpin atau memimpin pelelangan ikan dengan pedagang ikan atau pembeli ikan atau pembeli besar atau pedagang besar ikan lebih tepatnya. Selanjutnya, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Berarti ikan segar yang harus dijual ya, atau dipasarkan oleh juru lelang yang memimpin proses pelelangan ikan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Jadi setelah hasil dari pelelangan ikan itu akan dibagi ke dalam kelompok nelayan yang telah menangkap ikan dan dibawa ke tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan. Oh, jadi posisi atau letak dari tempat pelelangan ikan ini atau TPI berada di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah. Oh, jadi yang membangun TPI ini adalah pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Oh, mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Jadi para pembeli ikan ini atau pedagang besar ikan berasalnya bukan hanya dari daerah setempat, pelabuhan atau tempat pelelangan ikan, tapi juga berasal dari daerah tempat yang lain. Bisa berasal dari tempat kota atau tempat yang jauh yang berada di daerah pegunungan biasanya. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai. Tuh, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Nah, oleh karenanya para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Jadi ketika para pedagang atau pembeli ikan itu sudah mendapatkan hasil ikan yang dibeli, bagaimana cara membawa hasil ikan yang telah dibeli tersebut dalam jumlah banyak untuk dibawa ke daerahnya masing-masing yang membutuhkan, yaitu memerlukan yang namanya transportasi atau akomodasi. Baik, berikutnya. Perhatikan kembali halaman 110. Halaman 110 ini ada sebuah perintahnya dibaca dulu ya anak-anak ya. Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Baik, tadi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut? Di TPI itu ada siapa saja? Ada nelayan, juru lelang, pembeli, serta pemerintah. Nah, di dalam teks itu tadi disebutkan ada siapa saja: nelayan, pembeli atau pedagang besar, juru lelang, serta pemerintah. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Pasti mempunyai peran yang berbeda. Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Memiliki peran yang berbeda ya pastinya. Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Interaksi apa ini Pak? Maksudnya Pak, ini adalah interaksi antara juru lelang dengan si pembeli atau pedagang ikan. Seperti itu. Yaitu adalah interaksi jual beli atau interaksi tawar menawar jual beli. Bagaimana dengan teman sebangkumu? Bersama dengan teman sebangkumu, cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Oh, jadi kita diminta untuk menuliskan atau menentukan, lebih tepatnya menentukan peran masing-masing di tempat kegiatan pelelangan ikan. Perannya siapa saja tadi? Ada siapa saja? Ada nelayan, ada juru lelang, ada pembeli atau pedagang ikan. Terakhir yaitu di dalam teks tersebut ada juga yang menyiapkan atau menyediakan fasilitas TPI, yaitu pemerintah.
Bapak ulang ya. Bagaimana bersama dengan teman sebangkumu cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Kita diminta untuk menuliskan hasil identifikasi berdasarkan dari teks yang ada di atas, peran-perannya apa saja dan siapa saja yang ada di teks tersebut. Yang pertama adalah nelayan, memiliki peran yaitu membawa hasil tangkapan ikan ke tempat pelelangan ikan. Berikutnya nanti akan diserahkan ke juru lelang. Fungsinya atau perannya juru lelang adalah memasarkan ikan dari nelayan atau memimpin proses pelelangan ikan. Berikutnya ada pembeli atau pedagang ikan. Pedagang ikan besar, perannya apa? Mendapatkan ikan segar atau membeli hasil tangkapan ikan yang dipasarkan atau ditawarkan oleh juru lelang. Berikutnya apa lagi tadi? Di dalam teks tersebut kita lihat siapa saja yang ada di dalam teks ini. Baik, silahkan nanti kalian tentukan siapa saja. Di situ ada pemerintah. Setelah itu setelah mendapatkan hasil ikan yang dibeli oleh si pembeli atau pedagang besar ikan, untuk membawa ikan tersebut ke daerah asalnya masing-masing itu membutuhkan apa namanya tadi? Silahkan nanti kalian tentukan perannya apa. Berikutnya di kegiatan Ayo Berlatih halaman 111 kita masuk kepada mata pelajaran di halaman 110 ini merupakan identifikasi atau mengamati ya nak. Merupakan mengamati teks bacaan. Ini merupakan pelajaran IPS. Selanjutnya di halaman 111 kita lihat selanjutnya di halaman 112 ini merupakan ada hak dan kewajiban. Peran, hak, kewajiban. Ini merupakan pelajaran PPKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Di kegiatan Ayo Berlatih halaman 111 ada teks yang bertuliskan kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Kita sudah mempelajari tentang interaksi dengan lingkungan. Itu ada interaksi sosial, ada interaksi dengan lingkungan alam, interaksi dengan budaya, interaksi dengan individu antara individu, interaksi dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dari interaksi ke semua interaksi tersebut akan memberikan hasil pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan yang di atas tadi atau sebelumnya. Bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan itu, setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda-beda. Agar kegiatan pelelangan tadi atau kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut, jadi di dalam teks tadi itu ada orang-orang yang terlibat di dalam tempat pelelangan ikan. Tadi sudah disebutkan sebelumnya siapa saja dan memiliki peran yang berbeda. Juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Jadi Bapak jelaskan sekali lagi, Bapak tekankan di teks yang di atas tadi atau yang sebelumnya, di tempat pelelangan ikan itu ada orang-orang seperti nelayan, juru lelang, pembeli atau pedagang ikan atau pedagang besar. Ya, sama saja pembeli, pedagang ikan atau pedagang besar itu sama saja kalau di tempat pelelangan ikan. Berikutnya ada pemerintah serta ada juga yang membawa hasil pembelian itu dibawa ke daerah masing-masing adalah menggunakan alat transportasi atau akomodasi. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Kalian diminta untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut. Pengamatannya di mana? Di teks tersebut. Ya.
Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu. Nah, di halaman 112 ini merupakan ada peta pikiran, bentuk peta pikiran. Sebelumnya kita sudah membuat yang namanya diagram teks bacaan. Nah, ini adalah merupakan peta pikiran berdasarkan dari kita telah mengidentifikasi atau mengamati teks bacaan yang di atas ini yang berjudul tentang kegiatan pelelangan ikan. Kita membuat atau kalian diminta untuk membuat peta pikiran. Nah, di sini ada teks sudah judulnya adalah kegiatan pelelangan ikan. Di sini ada nelayan pojok kiri atas. Nelayan perannya apa? Perannya tadi kita lihat di atas, dibaca lagi. Peran nelayan apa berdasarkan teks ini? Yaitu menangkap ikan yang segar dan dibawa ke tempat pelelangan ikan. Itu perannya. Haknya apa? Mendapatkan hasil dari penjualan ikan yang dilakukan oleh juru lelang. Kewajibannya apa tadi? Ketika menangkap ikan, nelayan wajib memelihara isi laut. Bagaimana tadi? Kewajibannya? Oh maaf, kewajibannya adalah kita baca lagi di halaman 109 sampai dengan 110 di paragraf yang kedua. Dimulai dari paragraf yang kedua halaman 109. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ikan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak. Nah, ini berarti haknya nelayan ini untuk mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Untuk mengisi peta pikiran ini silahkan kalian lihat materi yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp. Kalian pelajari maksud dari peran, hak, dan kewajiban masing-masing orang-orang yang terdapat di teks tersebut. Apa saja maksudnya, tujuannya apa. Mereka memiliki peran yang berbeda, memiliki hak yang berbeda, dan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berbeda pula. Berikutnya di halaman 113, Bapak juga sudah membuat materinya. Silahkan kalian lihat di grup WhatsApp yang telah materi Bapak yang sudah kirim. Di situ ada tabel amati orang-orang yang terlibat dalam kegiatan di tempat-tempat tersebut. Maksudnya di tempat kegiatan pelelangan ikan itu ya. Misalnya di pasar ada pedagang, penjual, pengangkut sampah. Oh, jadi di pasar itu ada pedagang, penjual, pengangkut sampah. Catat peran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam pembangunan ekonomi di tempat tersebut. Di tulisan di halaman 113, tulisan halaman 2. Baca teksnya dulu untuk bisa mengisi tabel yang terdapat di halaman 113 dan 114. Itu orang-orangnya itu ada di pasar itu ada pedagang, penjual, serta pengangkut sampah. Pedagang, perannya apa? Perannya pedagang adalah menyiapkan atau menawarkan, bisa dibilang menyajikan barang dagangan yang segar dan layak. Setelah itu apa? Penjual. Perannya penjual adalah memasarkan atau menjual barang dagangannya dengan harga yang pantas. Pengangkut sampah memiliki peran membersihkan lingkungan pasar. Berikutnya, kalau pasar berarti ada pembuatnya, yang menyediakan atau memfasilitasi adalah pemerintah. Perannya pemerintah apa? Dalam hal ini yaitu
menyiapkan atau memfasilitasi tempat interaksi atau pasar yang digunakan oleh masyarakat luas atau masyarakat banyak. Kalau di tulisan di atasnya itu hanya ada 3 ya, pedagang, penjual, pengangkut sampah. Ya berarti yang terakhir adalah pemerintahnya ya. Pemerintah. Kalau ada pasar pasti harus ada yang menyediakan pasar. Yang menyediakan dalam hal ini adalah pemerintah. Setelah itu di halaman yang ketiga di tulisan halaman 3, halaman 114, di tabel halaman 3 maksudnya, diskusikan dan catat hak dan kewajiban orang-orang sesuai peran mereka. Pedagang haknya apa? Kewajibannya apa? Begitu juga dengan penjual, pengangkut sampah, serta pemerintah. Silahkan kalian pelajari di materi yang sudah Bapak kirim. Berikutnya di halaman 115 pada tulisan yang berjudul halaman 4, ini juga merupakan suatu peta pikiran tentang pasar. Di pasar itu ada siapa saja? Silahkan kalian pelajari materi yang sudah Bapak kirim, kalian pelajari, setelah itu kalian bisa mengisinya, peta pikiran tersebut. Di kegiatan Ayo Renungkan ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja hak dan kewajiban yang telah kamu ketahui dan lakukan pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kamu sudah mengetahui hak apa yang telah kamu ketahui dan kewajiban apa yang harus kamu lakukan setelah mengetahui pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah nomor 2-nya, apa saja hak dan kewajiban yang dapat kamu lihat pada kegiatan pembelajaran di kelas hari ini. Nah, jadi kewajiban dan hak apa saja atau hak dan kewajiban apa saja yang telah kamu lihat pada kegiatan pembelajaran yang hari ini. Ada atau tidak interaksi sosial yang terjadi? Kalau ada, tolong dijelaskan, jangan hanya jawabannya. Pertanyaannya adalah, adakah interaksi sosial yang terjadi? Ada, tetapi dijelaskan seperti apa. Berikutnya, apakah manfaatnya buatmu sebagai siswa? Manfaat kalian sebagai siswa apa? Ketika kalian telah mendapatkan pembelajaran hari ini. Baik, itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan lewat grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.